Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal sekali Protagoras itu dengan idenya tentang retorika. Retorika ini zaman itu menjadi salah satu bidang favorit. Jadi banyak orang belajar kursus untuk retorika ini. Termasuk ahli-ahli filsafat awal itu banyak mendalami bidang retorika ini. Retorika itu mudahnya definisinya ya bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Ini kalau bagi kaum sofis ini nilainya sangat penting. Karena mereka aktivitasnya di situ. Orang-orang sofis itu kan pekerjaannya dalam tanda petik ya menjual ilmunya. Maka bagaimana caranya orang tertarik menerima kebenarannya? Nah, disitulah gunanya retorika. Nanti orang-orang sofis termasuk Protagoras ini kalau tentang retorika punya dua strategi. Yang pertama namanya eristik, yang kedua namanya antilogik. Eristik itu membuat argumen yang dipakai untuk menang debat. Jadi bagaimana caranya berargumen agar menang atas lawan debat. Tujuannya bukan kebenaran. Kebenaran itu nanti belakangan. Yang penting sekarang pas aku debat, pas ada yang bantah pikiranku, pas ada yang mempertanyakan gagasanku, aku bisa jawab dan menang. Nah, ini namanya eristik. Jadi kemampuan membuat argumen sehingga menang debat. Itu para filosof zaman itu senang sekali dengan perdebatan. Maka kaum sofis punya teknik khusus namanya eristik. Gimana caranya menang debat. Jadi filsafat tidak lagi bagaimana mencari kebijaksanaan, tapi bagaimana menang dalam perdebatan. Tidak lagi mencari pencerahan, tapi bagaimana menaklukkan lawan debat. Kalau bahasanya Aristoteles, eristik ini adalah the dividing in argument. Jadi pertempuran yang kotor dalam berargumentasi. Tujuannya apa eristik ini? Eristik ini tujuannya making worse argument seem better. Membuat argumen yang jelek jadi baik, jadi kuat. Jadi sebenarnya itu argumen itu tidak masuk akal loh. Argumen itu rusak loh. Argumen itu kacau. Tapi kalau orangnya pinter, argumen yang tidak masuk akal, argumen yang kacau, argumen yang tidak karu-karuan tadi jadi baik, jadi kuat. Entah dengan polesan apa, rasanya itu lemah loh argumen itu. Tapi ternyata bisa jadi kuat. Jadi making worse argument seem better. Itu lewat retorika tadi. Nah, ada lagi teknik kedua. Teknik kedua ini namanya antilogik. Antilogik ini berargumen dengan cara mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan. Sampai ketemu jalan buntu. Jadi, kalau ada orang ngomong apa, saya balas dengan yang berbeda, yang kebalikannya, yang membuat dia tergiring terus mikirnya sampai lama-lama dia nyerah. Itu antilogik namanya. Jadi dibantahi terus. Ada orang ngomong apa, dibantah, dicarikan bukti, dibantah, dicarikan bukti. Katanya sayang, tapi kok enggak pernah kirim WA misalnya. Wah, dibantah, saya enggak kirim WA, tapi kan saya ini, kalau melakukan itu, apa ya itu buktinya cinta? Kalau terus pokoknya dibantahi terus sampai orang buntu sudah jalannya. Katanya peduli. Tapi kok tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Sudah kok itu dilakukan dengan jalan lewat jalur ini, lewat jalur itu. Katanya sayang sama rakyatnya. Kok sembunyi-sembunyi lewat jalur ini, lewat jalur itu. Kok tidak terang-terangan? Sudah kok terang-terangan, hanya saja sampai Anda membaca. Katanya terus begitu sampai orang buntu sudah.
Nah, baru kalau sudah buntu, heuristiknya masuk. Argumen yang tadi lemah sekarang kelihatan kuat. Nah, ini pinternya retorika. Terus teman-teman bisa belajarlah dari, kalau di TV-TV itu kan sering ada program-program yang orientasinya menang pada lawan bicara atau debat. Nah, ini monggo yang tertarik ya untuk latihan debat menggunakan retorika. Jalannya harus retorika. Tujuannya retorika itu persuasi. Jadi persuasi itu kata yang punya daya paksa. Mau tidak mau harus saya akui sampean benar. Harus saya akui sampean menang. Harus saya akui sampean yang lebih unggul. Itu berarti sukses sudah retorikanya. Nah, itu persuasi. Makanya orang-orang sofis suka sekali dengan retorika ini. Kita yang tidak pinter retorika, merasa yang disampaikan itu sangat penting, substansi, ternyata hanya kembang-kembangan logika. Hanya pembuletan-pembuletan dalam berpikir. Apa pembuletan itu? Membuat bulet, membuat rumit. Karena manusia itu kan sering terjebak sesat pikir, kalau semakin rumit berarti semakin canggih. Semakin susah dipahami berarti semakin ilmiah, semakin filosofis. Oh, itu bisa dipakai trik ini, jenis retorika juga. Biar teman-teman menganggap saya orang pintar, terus ngomongnya tak ilmiah-ilmiah kan, tak filosofis-filosofis kan, tak bikin bulat dengan istilah-istilah canggih yang saya sendiri tidak paham. Tapi pokoknya ngomong wae dengan istilah keren itu. Wah, terus orang kagum dengan saya. Wah, wong pinter ini mesti, orang canggih ini mesti. Nah, itu jenis retorika juga. Ini kan tidak substantif, wong cuma kemasan kan kata-kata itu. Bukan inti kebenarannya. Tapi orang jadi percaya gara-gara dikemas dengan retorika-retorika tadi. Nah, tujuannya persuasi. Orang menganggap kata-kata kita punya kekuatan, punya daya paksa. Kuncinya retorika itu namanya kairos. Jadi apa kairos itu? Mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang pas di waktu yang pas. Itu orang pointer sudah. Ahli retorika itu tahu kapan saya harus mengatakan ini dalam situasi apa. Jadi orang yang ngerti retorika itu tidak semua amunisi argumennya diobral. Dia biasanya lebih taktis untuk melihat kapan saya harus ngomong, kapan saya harus diam dulu, dataku yang ini keluarnya kapan. Nah, itu orang ahli retorika ngerti yang seperti itu. Dan ini juga yang disarankan oleh Protagoras kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya diajari untuk berretorika. Karena ini bekalnya akademisi zaman itu. Terus, bagian dari retorika adalah kesadaran namanya different word. Different word itu kata-kata yang berbeda. Maksudnya apa? Pandangan bahwa segala hal itu mengandung kontradiksinya sendiri. Jadi apapun itu bisa kita sebut baik sekaligus tidak baik. Bisa kita sebut mulia sekaligus hina. Bisa kita sebut penting sekaligus tidak penting. Bisa kita sebut unggul sekaligus lemah. Tergantung sudut pandangnya, tergantung cara kita mengelolanya. Cara kita membacanya. Ada mahasiswa rajin baca buku. Oh, itu ini bisa kita simpulkan sebagai kebaikan, juga bisa kita simpulkan sebagai keburukan. Misalnya, mahasiswa kok baca buku terus. Harusnya yang ngerti situasi konkret di lapangan lah. Jangan cuek dengan situasi. Jadi membacanya jadi negatif. Jadi positif ya gampang, karena membaca itu kan aktivitas yang positif. Misalnya apa saja dia punya dua sisi yang kontradiksi. Boleh disebut yang hari ini baik atau
kita unggulkan pakai masker. Itu bagi orang tertentu dengan sudut pandang tertentu disimpulkan sebagai kejelekan, kesulitan, kesusahan. Bagi yang lain itu kemudahan, jalan keluar, solusi. Barangnya sama, pakai masker. Penutupan masjid itu ada pro, ada yang kontra. Dengan argumennya sendiri. Itu namanya different words. Nah, pesannya Protagoras, pahami benar different words ini. Nanti kalau berargumen, manfaatkan aspek kontradiksi ini sehingga katanya Protagoras, making the weaker cause appear the stronger. Membuat sebab yang lemah tampak kuat. Dasar yang lemah jadi kuat. Jadi pinter-pinterlah memahami hal yang kontradiksi di setiap kata, di setiap hal yang kita hadapi. Jadi nanti kalau kita sudah paham kontradiksi-kontradiksi ini, kemudian orang tanya pada kita, mencari solusi pada kita, perhatikan orang ini, tipenya apa, keinginannya apa. Kemudian jawablah, beri solusi sesuai keinginannya, maka kalian akan disayang oleh dia, mungkin diberi imbalan mahal. Itu pelajaran dari Protagoras. Pahami different words sehingga making the weaker cause appear the stronger. Jadi membuat yang argumen lemah menjadi lebih kuat. Yang semula tidak masuk akal jadi masuk akal. Yang semula orang ragu-ragu sekarang jadi pasti. Sesuai dengan versi yang diinginkan. Wong memang situasi itu serba kontradiktif, serba ambigu, tergantung cara kita membacanya. Oke, nah konsepnya Protagoras, different words, retorika, inilah nanti yang membuat beliau digelari sebagai bapaknya debat. Karena ini kan memang bekal-bekalnya orang berdebat. Ya mungkin penting juga kita pahami, meskipun kita mungkin tidak punya niat untuk jadi tukang debat, paling tidak kita punya senjata, punya teknik, seandainya terpaksa suatu saat nanti berhadapan dengan situasi atau momen perdebatan. Atau paling tidak untuk menguatkan diri kita, siapa tahu hari ini banyak trik-trik kebenaran, banyak persuasi-persuasi, promosi-promosi tentang sesuatu yang disampaikan sebagai kebenaran dengan argumen yang bagus, padahal hakikatnya itu adalah the weaker cause yang dijadikan stronger. Argumen yang lemah yang diolah sehingga tampak kuat. Nah, itu bisa jadi perhatian kita, kewaspadaan kita. Tapi kalau zaman itu, Protagoras, ini bahan materi yang dididikkan pada murid-muridnya. Nah, kemudian masih dalam konteks kemampuan berargumentasi atau berdebat, di antara yang diajarkan oleh Protagoras kepada murid-muridnya adalah ortopeia. Ortopeia itu penggunaan kata-kata yang benar. Jadi penggunaan kata-kata yang benar itu, ini kata ini maksudnya apa, penggunaannya kapan, dalam situasi apa. Itu namanya ortopeia. Kita jarang memperhatikan ini, tapi ortopeia ini penting dalam rangka kita memahami maksud orang yang menyatakan sesuatu, atau sebelum kita menyatakan sesuatu, kita pilihan kata apa yang pas dan cocok. Jadi kata Protagoras, the best speech therefore is not the speech that is true, but the speech that is correct. The speech best suited to the situation at hand and most capable of outdoing others
from a formal and logical perspective, an irrefutable logos. Jadi pernyataan atau penyampaian atau ceramah yang terbaik. Oleh karena itu bukan pernyataan yang benar, tetapi pernyataan yang tepat. Ceramah yang tepat. Jadi bukan kebenaran yang penting itu pertama-tama, tapi ketepatan. Jadi kebenaran kalau diungkapkan dengan kata kalimat yang tidak tepat, ya akan disalahpahami orang, mengundang pemahaman yang keliru. The speech, jadi pernyataan itu harus sesuai dengan situasinya dan mampu menaklukkan yang lain, baik dalam perspektif logis maupun formal, yaitu an irrefutable logos. Jadi logos itu kebenaran cara berpikir yang tidak mungkin dibantah. Jadi ortopeia itu benar atau salahnya, buktinya adalah ketika dia sudah tidak bisa dibantah lagi. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami penggunaan kata yang benar. Baik sebagai pilihan-pilihan sebelum kita menyampaikan, maupun sebagai pembacaan kita terhadap pernyataannya orang lain. Orang bicara, itu kan juga milih diksi-diksi kata-kkata yang menurut dia sesuai. Nanti ortopeia ini juga berhubungan dengan taksonomi. Taksonomi itu ya, pemilahan, pembagian, atau pengelompokan tindak tutur. Jadi ini semacam melihat kalau ada orang bicara, orang ngomong dengan kata-kata itu atau pernyataan itu, ini maksudnya menegaskan atau maksudnya dalam rangka memerintah atau maksudnya santai, ini guyon saja, atau ini sebenarnya konteksnya ya untuk mencairkan suasana saja dan lain sebagainya. Ini juga berhubungan dengan ortopeia. Misalnya malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini maksudnya memberitahu saja atau memerintah atau intermezzo saja daripada nganggur dan lain sebagainya. Itu pilihan-pilihan katanya harus tepat. Kalau kita salah dalam pilihan kata, salah dalam pengungkapan ekspresi, nanti kita maunya guyon, orang jadi tersinggung. Maunya memerintah, orang malah enggan. Maunya menarik simpati orang, menarik kesukaan orang, orang malah jadi lari. Karena kita tidak ahli dalam hal ortopeia ini. Penggunaan kata-kata yang benar dan tepat. Nah, ini juga penting kita perhatikan. Ini juga bagian dari kemampuan berdebat. Baik, tadi untuk yang bagian debat, yang menegaskan bahwa beliau ini memang bapaknya debat, kita mendapat setidaknya 3 alat. Yang pertama retorika, kemudian different words, dan yang ketiga ortopeia. Oke, kita lanjutkan. Ini kita selingi sebentar ya. Ada cerita yang bagus dari Protagoras yang dikenal biasanya sebagai Protagoras Wager atau taruhan Protagoras, atau kadang-kadang juga disebut Protagoras Paradok. Paradok Protagoras. Ini sebenarnya kisah antara Protagoras dan muridnya. Ini bagian dari tadi ya, kemampuan kita berpikir, bagian dari kerumitan logika saat kita berpikir. Nah, ini ceritanya, satu ketika Protagoras ini punya murid namanya Eulatus. Eulatus ini muridnya Protagoras dalam hal hukum. Nah, beda dengan murid-muridnya yang lain yang mungkin uangnya banyak, sehingga mereka bisa langsung bayar Protagoras. Eulatus ini anak miskin, jadi dia tidak kuat bayar langsung.
Akhirnya Protagoras, ya sudahlah, kamu tetap saya terima jadi murid, tapi mari kita membuat perjanjian. Nah, jadi Protagoras dan Eulatus ini kemudian bersepakat berjanji bahwa Eulatus akan membayar biaya pendidikannya setelah dia menang kasusnya yang pertama. Jadi Protagoras pokoknya menjamin begini, kamu nanti mesti menang. Kalau saya yang ngajar, kamu kasus pertama pasti menang, wis. Nah, terus dibuatlah perjanjian. Eulatus akan bayar nanti kalau sudah menang kasusnya yang pertama. Nah, dididiklah dengan serius oleh Protagoras. Anehnya, setelah pelajaran selesai, Eulatus lulus. Eulatus ini malah diam saja. Mungkin bahasanya teman-teman rebahan saja di rumah. Nggak kerja, nggak nyari-nyari kasus. Kalau dia nggak nyari-nyari kasus kan dia nggak bisa bayar-bayar. Wong dia tidak memenangkan kasus yang pertama. Janjinya kalau sudah menang kasus pertama dibayar. Lah ini terus kok nggak mau ngapa-ngapain. Diam saja di rumah. Jadi Protagoras nggak bisa nagih bayarannya. Akhirnya Protagoras jengkel. Sudahlah, dilaporkan saja ke pengadilan. Ini penipuan, ini muridku ini. Masa janjinya bayar setelah kasus pertama kok malah nggak nyari-nyari kasus. Diangkatlah laporannya Protagoras ini dalam persidangan. Nah, karena dia nuntut muridnya sendiri disuruh bayar. Nah, begitu persidangan dimulai, naiklah Protagoras ke atas mimbar. Ini memamerkan kemampuan berpikirnya, kemampuan logikanya, kemampuan retorikanya. Kata Protagoras, kalau aku menang di pengadilan ini, engkau harus membayarku. Ya karena menang kan, gugatannya dimenangkan oleh pengadilan, yang dia harus bayar. Tapi kalaupun aku kalah di pengadilan ini, kata Protagoras, engkau pun harus membayarku. Karena engkau menang berarti di kasus pertamamu. Kasus pertamanya kan ya ketika digugat oleh Protagoras tadi. Jadi kata Protagoras, kalau menang engkau harus bayar aku, kalau kalah pun engkau harus bayar aku. Karena kalau menang, itu kan berarti keputusan pengadilan memenangkan Protagoras, muridnya harus bayar. Tapi kok ternyata Protagoras kalah. Misalnya pengadilannya memutuskan Protagoras kalah, kamu gak boleh nagih muridmu. Nah, muridnya juga tetap harus bayar Protagoras. Kenapa? Berarti kan dia menang di kasus pertamanya. Nah, jadi dengan kemampuan retorikanya Protagoras merasa pokoknya menang. Mau tidak mau, apakah menang atau kalah, aku harus dibayar. Nah, karena Eulatus ini juga muridnya Protagoras, dia juga tidak mau kalah. Dia pun naik ke mimbar berkata seperti gurunya tadi. Kata Eulatus, tidak seperti itu guru, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya begini, kata muridnya. Kalau saya menang, berarti saya tidak harus membayarmu. Karena ya dia digugat oleh gurunya untuk bayar, tapi kan dia menang. Berarti dia tidak harus bayar gurunya. Jadi kalau saya menang, saya tidak harus bayar padamu. Tapi kalau saya kalah, saya pun tidak harus bayar. Mengapa? Karena saya kalah dalam kasus pertama saya. Janjinya saya bayar kalau saya menang di kasus pertama. Jadi ini kan bulat. Ini teman-teman yang mungkin belum dong bisa diulang lagi ceritanya. Dua orang ahli debat ini, ya dua-duanya rasional, masuk akal. Jadi Protagoras ya benar. Karena dia kalau menang pengadilan, yang merintah bayar kan pengadilan. Tapi kalau dia kalah, dia tetap harus dibayar karena muridnya menang kasus yang pertama. Muridnya juga kan benar begitu. Kalau dia menang, berarti dia kan tidak harus bayar, wong gagal. Gugatannya ditolak oleh pengadilan, berarti dia menang. Gugatan gurunya dibatalkan oleh pengadilan.
dia tidak harus bayar. Tapi kalau dia kalah, dia pun tetap tidak harus bayar karena dia kalah di kasus pertama. Harusnya dia bayar kan kalau menang di kasus pertama. Protagoras yo bener, Ulatus yo bener. Yo sama-sama ahli retorika. Jadi ya ini yang terjadi kalau dasar berpikirnya hanya retorika saja, yang substansinya kemudian hilang. Ini contoh Protagoras paradok atau Protagoras wager. Baik, ya ini ilustrasi-ilustrasi. Boleh teman-teman nanti yang belum bisa menangkap, pelan-pelan ditangkap, didengarkan lagi, diulang-ulang, biar ketemu di mana kontradiksi berpikirnya. Ya lumayan untuk menemani saat WFH seperti sekarang ini. Baik, kita lanjutkan elaborasi kita terhadap gagasannya Protagoras. Sekarang kita geser ke ranah sosial politik. Ini kalau teman-teman membaca dialognya Plato, di situ ada fragmen bagaimana Protagoras mengajarkan tentang politik kepada Sokrates dan kawan-kawan. Jadi seperti apa sih hidup manusia baik sebagai individu maupun secara politik. Nah, Protagoras itu dalam buku dialognya Sokrates itu mengajarkan hakikat politik dari mitos-mitos Yunani yang dipakai sebagai cerita, simbol dari pelajaran politik itu adalah dewa Yunani yang namanya Prometheus. Kalau teman-teman membaca kisah dewa-dewa Yunani kan, Prometheus ini adalah salah seorang dewa yang dikenal kecerdasannya dan keahliannya. Tapi dia kemudian mencuri apinya Zeus, memberikannya pada manusia. Akhirnya Zeus menghukum Prometheus ini karena kejahatannya ini. Dia diikat di sebuah batu. Kemudian ada burung elang yang setiap hari datang mematuk-matuk dan makan hatinya. Sampai hatinya hancur. Tapi kemudian hatinya tumbuh kembali, segar kembali. Besoknya elang itu datang lagi, matuk-matuk lagi, hancur lagi. Tumbuh lagi, besoknya datang lagi. Ini dihukum dengan model hukuman yang absurd semacam itu. Nah, sebenarnya dalam kisahnya Prometheus ini ada pelajaran politik kalau menurut ceritanya Protagoras. Jadi begini cerita lengkapnya. Kalau tadi kan kayak trailernya saja. Jadi asal-usulnya kok ya tiba-tiba Prometheus itu mencuri apinya Zeus dan lain-lain. Itu kenapa? Dia sudah dipercaya oleh Zeus. Dia dewa yang dikenal pinter, ganteng, ahli. Kok melakukan itu? Jadi pada satu ketika saatnya para dewa menciptakan makhluk-makhluk termasuk manusia. Nah, Prometheus ini oleh Zeus diperintahkan untuk menetapkan, memberikan sifat-sifat, kualitas-kualitas dalam setiap makhluk yang membuat dia bisa survive di muka bumi. Jadi dibekali hal-hal untuk hidupnya di muka bumi. Nah, oleh Prometheus, tugas ini kemudian dipasrahkan pada adiknya. Namanya Epimetheus. Epimetheus ya menjalankan amanah dari kakaknya. Sayangnya Epimetheus ini lupa.
Yang dilupakan oleh Epimetheus apa? Manusia. Semua makhluk yang lain sudah diberi segala macam sifat, karakter, kualitas, kebutuhan untuk memenuhi hidup di dunia. Tinggal manusia yang belum. Nah, ini mungkin kalau diberi penjelasan kan semua makhluk yang lain itu bisa hidup begitu saja sesuai dengan karakternya, sesuai dengan paket hidup yang dia miliki, fitrah-fitrahnya kalau pakai bahasa agama. Yang tidak begitu kan manusia. Manusia itu dibiarkan saja ya mati. Mungkin tidak bisa ngomong, mungkin tidak bisa jalan, mungkin harus dilatih, ditumbuhkan, dihidupkan. Ini kalau pakai ceritanya Yunani itu dulu karena adiknya Prometheus ini lupa. Tidak memberikan kualitas yang lengkap kepada manusia. Nah, karena kesalahan adiknya ini, Prometheus merasa berdosa pada manusia. Untuk menebus kesalahan adiknya ini, dia kemudian mencuri api dan keahlian-keahlian para dewa diberikan kepada manusia. Jadi ini nanti membuat manusia punya sifat, punya karakter kedewaan, ketuhanan. Manusia bisa berpikir, manusia bisa berbicara, manusia otaknya berkembang, kemudian bisa membuat inovasi-inovasi makanan, pakaian, perumahan. Itu jasanya Prometheus. Karena dia merasa bersalah, adiknya kok melupakan manusia dulu. Nah, ya dari situ nanti manusia punya kualitas-kualitas unggul seperti yang kita saksikan sekarang, dan Prometheus dihukum oleh Zeus. Nah, itu ceritanya. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Prometheus ini ternyata juga membawa bahaya untuk manusia. Manusia punya banyak keahlian, banyak keistimewaan, hanya saja mereka lemah dalam hal kebijaksanaan. Manusia itu egois, ingin menang sendiri, sehingga ketika mereka berkumpul cenderung saling bermusuhan, saling menaklukkan. Ini kalau dibiarkan begitu saja, wah ini bisa kacau dunia ini, lama-lama bisa punah ini kalau manusia dibiarkan merajalela dengan keahlian dan hawa nafsunya. Nah, akhirnya Zeus turun tangan lagi. Ini kalau dibiarkan manusia ini punah. Oleh Zeus dikirimlah Hermes. Ini nama dewa yang jadi inspirasi satu bidang ilmu namanya hermeneutika. Nah, Hermes dikirim oleh Zeus ke muka bumi untuk mendistribusikan keadilan, dike dan rasa malu. Aidos. Adil dan rasa malu. Ini nanti yang jadi remnya manusia. Dua kebajikan ini nanti yang akan jadi dasar kehidupan bersama antar manusia, yaitu ada keadilan. Keadilan berarti justice and order, keadilan dan ketertiban, dan juga rasa malu. Rasa malu itu rasa menghargai yang lain, rasa rendah hati, rasa tidak berlebihan, itu muncul dari Aidos. Ini dua hal yang jadi bekalnya manusia untuk hidup aman, makmur di muka bumi. Jadi manusia harus berorientasi pada keadilan dan rasa malu. Ini nanti kalau diterjemahkan hari ini, nanti wujudnya adalah hukum dan moral. Jadi dengan hukum dan moral inilah kehidupan bersama manusia bisa terjamin. Kalau orang kehilangan hukum dan moral, ya bisa gawat kehidupan kita di muka bumi.
Kehilangan hukum berarti kehilangan justice and order, keadilan dan ketertiban. Kehilangan aspek moral, ya kita kehilangan rasa malu, kehilangan penghargaan, kehilangan rasa rendah hati. Yang muncul mestinya egoisme, kesombongan untuk menaklukkan, untuk menang atas yang lain. Nah, sumbernya chaos. Oke, jadi ini pelajaran dari Protagoras. Kalau di fragmennya Protagoras, dialognya Plato itu, ini pelajaran yang diceritakan pada Sokrates dan murid-muridnya. Itulah hakikatnya politik dan kebijaksanaan politik. Jadi manusia itu ya butuh tata hidup bersama yang bekalnya dua, hukum dan moral, keadilan dan rasa malu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke gagasannya Protagoras selanjutnya dalam hal moral. Jadi Protagoras ini punya konsep kritis terhadap moral yang dikembangkan oleh Sokrates dan kawan-kawan, dan dia menawarkan moral versi dia. Yang ini nanti berhubungan dengan man is measure of all things tadi. Manusia adalah ukuran bagi segalanya. Protagoras punya konsep konvensional virtue melawan true virtues. Jadi kebenaran konvensional, kebajikan konvensional melawan kebajikan yang sejati. Kebajikan konvensional itu kebajikan, katanya Protagoras, yang dipaksakan dalam tanda petik ya. Mungkin lebih pasnya ditanamkan kepada kita dalam rangka mewujudkan ideal-ideal kehidupan bersama yang diinginkan. Jadi konsep konvensional virtue ini kebaikan-kebaikan moral yang kita peroleh dari masyarakat kita, dari luar diri kita. Biasanya isinya perintah untuk melakukan hal tertentu atau larangan melakukan hal tertentu. Secara umum isinya piety dan moderation. Jadi piety itu kesolehan. Kalau moderation itu kemampuan untuk tidak berlebihan. Adil. Nah, isinya dua ini. Jadi intinya kalau katanya Protagoras, dalam kebajikan konvensional ini kita lebih banyak diminta untuk ngerem, menahan diri. Jadi tidak boleh begini ya, tidak boleh begitulah. Orang soleh itu ini itu. Jadi kita ini diikat oleh banyak kebajikan konvensional. Jadi kita harus melakukan itu, jangan melakukan ini dan seterusnya. Itu kebajikan konvensional. Kata Protagoras, kebajikan yang seperti itu mungkin memang itu sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia, tapi bukan kebajikan yang sejati, bukan excellence karakter, bukan sesuatu yang membuat manusia memuncak potensinya. Justru dalam banyak hal sering mengebiri potensi manusia, karena orang dilarang macam-macam. Nah, itu kritiknya Protagoras ya, teman-teman boleh ngeritik lagi. Jadi dia mengkritik hukum-hukum, norma-norma moral yang dipaksakan masuk dalam diri kita itu seringkali justru menghalangi kita untuk melecutkan potensi kita, untuk mewujudkan kekuatan kita yang sejati sebagai manusia. Jadi kita ini dilarang-larang terus, tidak boleh ini, tidak boleh itu, disuruh melakukan yang bukan keinginan kita. Itu bukan excellence karakter, bukan karakter yang sempurna, yang ideal, bahkan bukan kebajikan yang sejati.
Ini mungkin maksudnya Protagoras, masyarakat itu kan sering buat aturan-aturan, norma-norma yang isinya justru mengebiri, mengkerdilkan potensi bakat dari seseorang, kemampuan seseorang. Akhirnya terkubur karena larangan-larangan konvensional, kesolehan-kesolehan yang ditanamkan dari luar. Jadi kita tidak bisa jadi manusia yang sejati. Nah, Protagoras usul. Ini kan dia ngeritik, tapi kan juga usul. Tidak cuma ngeritik menghancurkan. Tapi setelah mengkritik, dia menawarkan jalan keluar. Lah kalau bukan piety and moderation, bukan patuh dan menahan diri, kira-kira yang harus dilakukan apa? Kata Protagoras, dasarnya jangan patuh atau menahan diri, tapi dasarnya adalah kebebasan. Kita bebaskan diri kita dari ikatan-ikatan, aturan-aturan yang tidak seharusnya dari kehidupan sosial, dan kita ganti dengan true virtus, kebahagiaan yang sejati, kebaikan yang sejati, kebijaksanaan yang sejati. Jadi apa itu? Kalau tadi konvensional virtus itu isinya piety and moderation, kalau true virtus itu isinya wisdom and courage, kebijaksanaan dan keberanian. Jadi jadilah punya jiwa yang bijaksana dan berani. Bijaksana itu kondisi jiwa kita yang pas. Tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam. Tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Tahu bagaimana cara ngegas dan tahu bagaimana cara ngerem. Ini lebih penting. Jadi bukan diatur dari luar diri, disetir dari luar diri melalui perintah-perintah kepatuhan atau larangan-larangan. Tapi kesadaran diri melalui wisdom dan courage. Courage itu keberanian. Kalau memang tidak cocok, berani berkata tidak. Kalau memang cocok, oke, berani mengiyakan. Itu namanya courage. Kalau sudah ketemu yang dianggap benar, berani menghidupkan. Tapi kok yang sudah dijalankan rasanya kok keliru, dan ketemu bukti argumennya bahwa itu memang keliru, ya berani mundur. Jadi disitulah true virtus akan ketemu. Jadi kebijaksanaan yang sejati akan membentuk diri kita sebagai excellence karakter, yaitu wisdom and courage tadi. Jadi ini mengkritik tatanan sosial politik yang terlalu mengikat, karena ikatan yang terlalu itu kan nanti menyusahkan kita. Kita tidak bisa berkembang, terlalu banyak larangan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan lain sebagainya. Kita geser ke yang lebih sejati, yang tidak mengkerdilkan potensi kemanusiaan kita, tapi juga tidak tanpa aturan. Rumusnya apa? Wisdom and courage tadi. Wisdom itu berarti kemampuan kita, kapasitas kita untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana indah, mana tidak indah. Kemampuan dari dalam jiwa kita sendiri plus keberanian. Jadi kalau kita sudah mampu, berani, dan ngerti, ayo jalan. Ini rumus dari Protagoras. Konvensional virtue melawan true virtue. Ini kalau teman-teman tarik-tarik ke belakang, nanti ini dihidupkan lagi pandangan semacam ini dalam gagasan-gagasannya Nietzsche. Dalam filsafatnya Nietzsche, konvensional virtue ini nanti dia sebut sebagai mentalitas Buddha. Dan true virtus ini disebut sebagai mentalitas Tuhan. Jadi sederhananya kita dalam hidup ini ingin jadi budak atau ingin jadi majikan
atas diri kita sendiri. Nah, kalau ingin terus menjadi budak, ya silahkan konvensional virtue. Ini ajaran-ajaran moralitas seperti yang antara lain katanya Protagoras diajarkan oleh Socrates. Menyuruh orang untuk patuh, dilarang ini, dilarang itu. Nah, kalau true virtue tidak begitu. Apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Itulah kebijaksanaan yang dikuatkan oleh keberanian, wisdom and courage. Nah, apa mampu Pak? Diri kita itu tahu tentang kebijaksanaan, tahu tentang mana yang harus kita hidupkan, mana yang tidak. Kita pasti tahu. Manusia itu kalau mau belajar, mau mengejar wawasan, nambah ilmu, pasti bisa merasakan ini baik, ini buruk, ini cocok, ini tidak, ini pas, ini tidak pas. Itu pasti bisa. Ada satu quotes dari Protagoras. No wise man believe that anyone sins willingly or willingly perpetuates any base or evil act. They know very well that every base or evil action is committed involuntarily. Kata Protagoras, tidak ada orang bijaksana yang percaya ada orang melakukan dosa secara sengaja atau secara sengaja mempertahankan tindakan yang rendah atau jahat. Mereka sangat paham bahwa setiap tindakan rendah atau jahat itu dilakukan tanpa sadar. Jadi, kata Protagoras, orang itu tidak ada yang terang-terangan melakukan salah atau melakukan dosa dalam keadaan sadar atau bertahan dalam situasi dirinya yang berdosa atau sedang jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau aktivitas-aktivitas hina dan rendah itu biasanya melakukannya tanpa sadar. Tanpa sadar itu mungkin kesadarannya tertutupi oleh banyak hal lain. Mungkin nafsunya, mungkin hasratnya, mungkin ambisinya. Jadi orang bijaksana mesti ngerti kalau orang itu kalau berdosa ya biasanya dalam kondisi tidak sadar. Tidak ada yang orang yang nekat berdosa meskipun dia sadar itu dosa. Biasanya kesadarannya tertutupi oleh banyak hal lain. Ini perlu saya jelaskan juga bedanya sadar dengan tahu. Jadi willingly itu artinya menginginkan dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Para koruptor misalnya. Para koruptor itu kan banyak orang-orang pintar, orang-orang bermartabat. Mungkin ada yang kuliah sampai S2, S3, bahkan profesor. Tapi kok mau korupsi? Apa dia tidak tahu kalau korupsi itu salah, kalau korupsi itu jahat? Pasti dia tahu. Hanya saja dia tidak sadar. Kesadarannya tertutupi, tertumpuk oleh kesadaran yang lain yang dasarnya mungkin nafsu, mungkin keinginan, ambisi duniawi sesaat, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin juga wanita. Ini menutupi kesadarannya. Sehingga terus dia melakukan dosa-dosa. Jadi dosa itu hakikatnya dilakukan dalam kondisi tidak sadar. Meskipun dia tahu itu jelek, meskipun dia tahu itu buruk. Jadi tidak mungkin orang yang sadar kok melakukan dosa. Jadi ini untuk mendukung pandangannya tadi. Apa orang mampu melakukan kebijaksanaan dan keberanian sendiri tanpa didukung oleh situasi lingkungan sekelilingnya. Katanya Protagoras bisa, mampu. Asal orang mau sadar, mau menghidupkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang hakikatnya sudah dia miliki. Jadi
Ini pandangannya tentang moral. Jadi dia mengkritik kebajikan konvensional, dia menginginkan kebajikan yang lebih sejati, yang keluar dari karakter diri manusia sendiri, bukan hanya disetir, direm dari luar. Baik, jadi ini mungkin bisa kita ingat-ingat, terus kita sambungkan dengan kajiannya nanti, Nietzsche, yang beberapa kali juga sudah kita angkat dalam ngaji filsafat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kali ini yang paling kontroversial, yaitu pandangannya tentang Tuhan atau tentang dewa-dewa. Ini nanti dikenal dengan pandangan agnostik. Agnostisisme ini atau agnostik tadi dari kata-kata bahasa Yunani gnostein dan a. A itu artinya tidak. Kalau gnostein artinya tahu. Jadi agnostik makna harafiahnya orang yang tidak tahu. Kalau dihubungkan dengan Tuhan atau dewa-dewa atau agama, biasanya agnostisisme ini kemudian didefinisikan pandangan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan atau dasar yang cukup secara rasional untuk membuktikan atau membenarkan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Kalau ateis kan jelas dia anti Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau agnostik ini nanti jatuhnya bisa ateis, bisa tidak. Tapi pandangannya secara umum adalah manusia itu tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk mencari bukti atau mencari argumen apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini namanya agnostisisme. Teman-teman, ya tidak mungkin saya jelaskan panjang lebar. Silahkan nanti digali, antara lain ngaji filsafat yang saya lupa era-era awal itu ada tema agnostisisme. Nah, ada kalimat populer sekali yang konotasinya agnostik ini dari Protagoras. Yaitu kata Protagoras begini. Kalau tentang dewa-dewa, saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak, atau bagaimana tampilan mereka. Karena ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengetahui, yaitu antara lain ketidakjelasan subjek dan singkatnya kehidupan manusia. Jadi ini kesimpulan dari pandangannya Protagoras inilah nanti yang melahirkan gagasan namanya agnostisisme. Ketidakmampuan manusia untuk tahu apa dan bagaimana Tuhan itu ada atau tidakkah Tuhan itu. Ini dikenal dengan gagasan agnostisisme. Kalau di quotes ini, alasannya apa manusia itu tidak mungkin tahu tentang Tuhan? Kata Protagoras, alasan pertama adalah ketidakjelasan subjeknya. Konsep tentang Tuhan itu kan sangat abstrak, tidak jelas. Jadi, tidak mungkin akal kita nyampe. Kita mungkin bisa bersusah payah menggali, tapi tidak mungkin bisa ketemu. Apalagi alasan kedua, singkatnya kehidupan manusia. Kehidupan kita itu sangat singkat. Jadi kalau dipakai untuk membuktikan dewa atau Tuhan yang diasumsikan tidak terbatas, baik dari aspek ruang dan waktu, betapa kecilnya kita tidak akan nyampe. Jadi alasannya subjeknya tidak jelas dan hidup kita ini singkat. Ini kalau dilanjutkan mungkin pikiran kita juga terbatas. Pandangan Protagoras ini, jadi
yang konteksnya agnostik ini, kalau kita baca dari alur dialog-dialog yang ditulis oleh Plato, itu berawal dari kegelisahannya Protagoras tentang masyarakat zaman itu yang sering kali mengklaim tahu tentang hal-hal apapun ihwal dunia dengan mengklaim ini sumbernya dari Tuhan. Jadi karena memang debat itu sering terjadi kan, kita mungkin ada beda pendapat, perdebatan. Kalau sudah buntu, kalau sudah macet, ya jalan paling gampang itu memang dilarikan ke Tuhan. Kalau sudah disandarkan pada dengan argumen ini sesuai kehendaknya Tuhan loh, ini sesuai keinginannya Tuhan loh, yang dimaksud oleh Tuhan ini loh, kita kan sudah tidak berani lagi bantah. Jadi penyandaran-penyandaran yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan ini menggelisahkan Protagoras. Yo, kalau langsung ujuk-ujuk dilarikan ke Tuhan, yo kita tidak jadi diskusi, tidak jadi mencari kebenaran. Jadi klaim-klaim yang disandarkan pada keinginan Tuhan atau ajaran Tuhan atau tuntunan Tuhan ini membuat diskusi biasanya terus macet. Dari situlah nanti keluar pernyataannya Protagoras. Oh, kalau dibawa ke Tuhan, ya saya tidak tahu Tuhan itu benar ada apa enggak. Kemudian seperti apa dia. Wong Tuhan itu konsepnya sangat abstrak. Dan usia kita sangat pendek. Siapa kita yang mengklaim tahu tentang Tuhan? Nah, ini kalimat ini yang jadi akarnya agnostisisme. Jadi kalau tentang Tuhan, tentang dewa-dewa, saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak, atau bagaimana tampilan mereka. Karena ada banyak hal yang menghalangi kita untuk tahu, yaitu paling tidak objeknya tidak jelas dan hidup kita yang singkat. Nah, ya meskipun begitu, pernyataan yang mungkin bisa kita pahami sampai dia punya pendapat seperti itu pada zamannya melahirkan kontroversi besar. Dia dihujat, dianggap kafir versi Yunani ya. Jadi yang menghujat dewa-dewanya Yunani. Buku-bukunya dibakar. Kemudian dia melarikan diri tapi kapalnya tenggelam. Ada yang bilang ditenggelamkan sehingga dia tewas di laut. Nah, berawal dari pernyataannya Protagoras inilah nanti muncul satu paham namanya agnostisisme. Mungkin kalau teman-teman kembali ke kajian kita beberapa tahun yang lalu, di situ saya kutipkan gagasan dari Richard Dawkins dari bukunya yang terkenal sekali The God Delusion, delusi tentang Tuhan. Kata Dawkins di situ, agnostik itu tidak pasti orangnya kemudian tidak percaya Tuhan. Dia ini hanya tidak percaya manusia bisa memahami Tuhan. Bisa membuktikan dengan argumen-argumen manusia tentang ada atau tidaknya Tuhan. Dia tidak percaya yang itu saja. Kesimpulannya bisa sangat religius, meskipun bisa juga sangat ateis. Jadi nanti dalam catatannya Richard Dawkins itu, ini saya sampaikan ya, karena saya lihat ada beberapa perdebatan diskusi tentang agnostisisme, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi orang agnostik itu bisa dia sangat teistik, sangat percaya Tuhan, bisa sangat tidak percaya Tuhan. Jadi ya berarti kasuistik. Kalau ada orang bilang saya agnostik saja, itu jangan kesusu dihakimi. Dia agnostik versi yang mana? Ada agnostik itu yang model teistik, percaya Tuhan.
Jadi cara berpikirnya begini, manusia tidak mungkin tahu tentang apa itu Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, tapi aku percaya Tuhan itu ada. Ini banyak dilakukan oleh mungkin teolog, mungkin sufi juga. Pembuktian-pembuktian rasional, pemahaman akalnya manusia tidak akan bisa menangkap adanya Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya beriman dan berislam. Percaya dan pasrah. Saya yakin Tuhan itu ada, meskipun aku tidak bisa menjangkaunya. Siapalah aku yang terbatas di hadapan yang tidak terbatas. Nah, di sini agnostik melahirkan pandangan yang sangat teistik. Ada pula agnostik yang kemudian membawa orang pada ateistik. Ada pula yang hanya di level keraguan saja. Level keraguan itu nanti ada pembagian imparsial agnostik dan strong agnostik. Orang yang imparsial agnostik itu punya pandangan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, itu sama-sama mungkinnya. Yang jelas kita tidak bisa membuktikan. Nah, kalau strong agnostik itu kemungkinan Tuhan memang tidak ada. Dia skeptis, Tuhan ada atau tidak. Nah, ini namanya strong agnostik, agnostik yang kuat. Kalau imparsial agnostik itu Tuhan bisa ada, bisa tidak ada. Hanya saja kita tidak mungkin tahu. Nah, nanti bisa juga jadi ateistik. Tidak mungkin ada Tuhan itu. Tidak masuk akal ada Tuhan itu. Jadi ini beda-bedanya dari satu faham yang katanya diinisiasi oleh Protagoras. Meskipun Protagoras punya dasar dari pernyataannya tentang Tuhan tadi. Baik teman-teman, ini waktunya semakin mepet. Saya masih ada 1-2 quotes lagi. Nah, ini ada quotes menarik untuk menutup sesi kita malam hari ini. Protagoras punya pernyataan begini. There is no art without practice and no practice without art. Tidak ada seni keahlian tanpa latihan dan tidak ada latihan tanpa seni. Ini mungkin kalau pakai ranahnya Protagoras tadi berhubungan dengan isu-isu yang diangkat oleh Protagoras. Seni menata diri, seni menata masyarakat tadi, politik, seni berdebat, seni berfilsafat, seni berargumentasi. Itu semuanya kan seni semuanya. Tidak ada seni tanpa praktis, tanpa latihan. Jadi kalau ingin menguasai harus latihan. And no practice without art. Dan tidak ada latihan tanpa art. Latihan juga jangan asal latihan. Kita juga harus ngerti caranya, ngerti tekniknya. Jadi teman-teman yang misalnya ingin bisa apapun, ingin pinter apapun, mungkin ingin pinter nulis kah, ingin pinter bicara kah, ingin pinter apapun, harus latihan. Tapi latihan juga harus pinter. Harus punya strategi, punya teknik, punya cara-cara biar tidak sembarangan. Jadi ini di antara quotes-nya Protagoras yang menurut saya penting. Kemudian terakhir masih ada satu quotes lagi. Ini menurut saya quotes yang sangat bijaksana. Mungkin bayangan kita quotes seperti ini tuh biasanya keluarnya dari Socrates, tapi ini tidak. Dari seorang Protagoras. Kata Protagoras, let us hope our discussion together in our own persons, making trial of the truth and of ourselves. Marilah kita mengadakan diskusi bersama dalam diri kita sendiri, mengadili kebenaran
dan diri kita sendiri. Ini kebijaksanaan yang banyak disampaikan dalam ranah-ranah spiritual, dalam ranah-ranah mistik. Itu kebijaksanaan untuk lebih fokus pada diri kita sendiri dulu. Ini yang ternyata yang menyampaikan Protagoras. Yang kita bayangkan ini tokoh relativistik, tokoh agnostik, tokoh yang sukanya debat, ternyata juga punya kebijaksanaan pribadi. Bagi Protagoras, mari kita sering-sering berdiskusi dalam diri kita sendiri. Menguji, mengadili kebenaran-kebenaran kita. Dan juga diri kita. Kita selama ini kan seringnya menguji, mengadili orang lain. Mengomentari kebenarannya orang lain. Seolah-olah kita itu isinya hanya kebenaran-kebenaran saja. Padahal kita juga manusia. Kita juga sering salah, sering meleset, sering keliru. Maka Protagoras mengajak kita, yuk daripada kita nantang debat orang lain, nantang diskusi orang lain, ayo pertama-tama ngajak diskusi diri kita sendiri. Kita adili dulu pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Jangan kesusu mengadili orang lain. Kalau kita bisa lulus ujian internal tentang kebenaran kita, tentang diri kita sendiri, baru selanjutnya boleh lanjut ingin menguji kebenarannya orang lain. Mungkin itu yang diinginkan oleh Protagoras tadi kan, turun untuk berdebat atau memanfaatkan ilmunya, wawasan-wawasannya untuk keuntungan-keuntungan yang diinginkan.